Oke, untuk bab pertama itu ada buat bab pertama ada kinematika satu dimensi. Sebelumnya kita review dulu tentang trigonometri. Trigonometri itu kan yang kayak kita tahu tuh ada sin theta, cos theta, tan theta. Jadi kalau misalnya ada segitiga siku-siku, nanti itu ada si panjang H itu hipotenusa atau panjang dari panjang yang ini, yang sebelah sini. Pointernya. Nah, ini tuh adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku. Dan itu di sini ada H0, di sini ada HA. Nah, udah gitu kalau sin theta tuh aku biasanya pakai rumus kayak gini sih, demi. Demi itu depan per miring. Tetanya yang ini, berarti depannya yang ini H0 per H. Mi itu miringnya atau hipotenusa. Ada gitu kalau cos theta itu HA samping per miring. Udah gitu kalau tan theta itu H0 depan per samping. Terus tan theta juga itu adalah sin theta dibagi cos theta. Ini contohnya, ada contoh soal. Nah, di sini tuh ada, aku pakai bahasa Inggris gak apa-apa ya. On a sunny day, a tall building casts a shadow that is 67,2 meter long. Oke. Nah, si ininya tuh, si panjang shadow-nya tuh 67,2 meter. Kayak gitu, the angle between the sun rays and the ground is, sudutnya itu tetanya 50 derajat. Dan itu kita disuruh nyari berapa tinggi dari building tersebut. Caranya pakai, karena di sini kita tahu sudutnya sama panjang ini, berarti kan kalau pakai ini, ada yang tahu nggak pakai rumusnya apa? Cos, sin, atau theta? Cos, sin, atau tan? Sin bukan, Kak? Cos bukan, Kak? Ya, cos. Sin. Ya, pakainya tan ya. Oh ya. Karena ini kan depan theta sama dengan H0 per HA. Nah, di sini tetanya kita tahu 50, berarti tan 50 derajat sama dengan H0 yang dicari per HA. HA-nya 67,2 meter. Oke, kalian juga boleh ya kalau mau bantu pakai kalkulator. Ada yang udah dapat? Dapat, Kak. Berapa jadinya? 80,1 meter. Oke, benar ya, 80,1. Ada yang beda jawabannya? Oke, aku anggap sama ya. Selanjutnya, ini ada besaran skalar dan vektor. Jadi besaran skalar itu hanya untuk menunjukkan kuantitas. Misalnya kayak massa dan volume. Kalau besaran vektor itu untuk menunjukkan kuantitas dan juga arahnya, misalnya gaya dan torsi. Sebenarnya tuh kayak kecepatan itu juga sama ya, ada arahnya juga. Maaf, maksud aku kelajuan. Kelajuan ada arahnya. Nah, ini untuk yang tadi ya, kayak vektor lagi. Ada yang tahu ini pakai rumus apa? Yang ditanya yang Kan X ini, find X ya, X sama Y. and Y components. Yang dikasih tahu sisi miring. Betul. R-nya yang dikasih tahu. Pakai sin juga bisa, Kak, buat nyari Y-nya. Iya gak sih, Kak? Ya, betul. Bisa ya. Jadi, sin theta itu apa? Maksud aku sin 50 ya. Sin 50 derajat tuh sama dengan
si Y dibagi dengan R ya. Berarti bisa R sin sin 50 derajat tuh bakal sama dengan Y. Dan sama juga cos 50 derajat tuh bakal sama dengan X dibagi R. Jadi R cos 50 derajat itu bakal sama dengan X. Ada yang udah ketemu? Kak itu nyari cos 50 dari mana sih, Kak? Pakai kalkulator. Kita tuh boleh loh pakai kalkulator karena ini kita bukan matematika. Oh, jadi nanti kalau Jadi kayak pas kuis itu boleh, Kak? Iya, malahan disuruh pakai kalkulator. 208,55 bukan, Kak? 208,55 ya. Ada yang beda jawabannya? Salah, Kak. Maaf, Kak. 134,1, Kak. 100. Oke, nggak apa-apa. 134,1 ya. Buat yang X-nya dapatnya 112,48. Oke. Selanjutnya ini kita udah mulai masuk ke kinematikanya. Jadi tuh di sini ada speed dan velocity. Speed tuh, speed tuh kalau nggak salah tuh masuknya ke kecepatan. Terus kalau velocity itu tuh dia kelajuan. Kalau aku salah tolong benerin ya, aku agak lupa juga halnya. Takut keputar. Kebalik deh. Di sini, oh kebalik ya? Oke. Soalnya di belakang itu nanti ada ditanya tentang kecepatan sama kelajuannya. Mungkin nanti lebih jelasnya di belakang ya. Jadi itu speed itu kelajuan ya? Iya. Velocity kecepatan. Nah, kalau speed di sini tuh jarak dibagi waktu yang diperlukan. Jadi jarak di sini tuh kayak jarak totalnya. Misalnya di sini ada A, B, C. Ini arahnya ke sini, ke sini. Ini misalnya X sama Y gitu ya. Terus di sini juga ada Z. Nah, kalau jarak tuh nanti dari A ke C tuh X ditambah Y. Tapi kalau perpindahan itu cuman dari A ke C, yaitu Z. Aku tulis di sini ya. Ini berarti jadi X-nya tuh sama, kayaknya jangan X, pakai jarak aja. Jaraknya tuh sama dengan X ditambah Y. Tapi kalau di sini perpindahan itu bakal sama dengan si Z-nya aja. Kayak gitu di sini ada percepatan. Percepatan tuh delta kecepatan, iya, kecepatan dibagi delta waktu. Selanjutnya ada gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada rumus yang biasa kita pakai ya. Untuk, kan kadang suka bingung nggak sih kalau adik dikasih pertanyaan gitu, udah itu bingung mau pakai rumusnya yang mana. Nah, di sini tuh ada kayak grafiknya gini. Kalau misalnya kita nggak dikasih variabel jarak, kita pakai rumusnya langsung pakai rumus yang ini, yaitu yang lainnya juga mengikuti. Nah, kalau misalnya dalam gerak jatuh bebas, itu cuma diganti si percepatannya itu menjadi percepatan gravitasi. Di sini percepatan gravitasi itu pakai G ya biasanya. Itu pakai 9,8 meter per second kuadrat. Kalau nggak salah, tuh kalau buat
kalian dikasih ini nggak sih, dikasih kayak modul yang disuruh dikerjain hampir tiap minggu gitu, udah gitu dikumpulin? Kalau aku mah enggak, Kak. Belum, Kak. Belum ya? Kalau aku sih dulu kayak tiap minggu itu suka dikasih PR buat dikerjain sendiri gitu masing-masing, dan itu nanti dikumpulin. Nah itu tuh pakai si percepatan gravitasinya disuruh pakai 9,8. Tapi kalau pas kuis atau UTS tuh biasanya pakai 10. Tapi nanti suka dikasih tahu lagi kok harusnya pakai berapanya. Oke, lanjut. Nah, ini membaca grafik. Biasanya juga kadang di ujian suka ada membaca grafik. Ini pesepeda maintain a constant velocity on the outgoing leg of a trip. Zero velocity will stop and another constant velocity on the way back. Oh, jadi dia awalnya pergi, dia berpindah tempat ya karena ada perpindahan, karena di sini dari 0 dia kan sampai ke 1200 ini. Dan itu dia sempat berhenti karena tetap aja dia ada di 1200, tapi dia nggak kelihatan ya. Bentar. Tetap di 1200, berarti dia perpindahannya itu bakal 0. Terus di sini velocity-nya dia negatif, arahnya beda gitu ya. Dan ada perpindahan tempat. Tapi arahnya tuh negatif ke bawah. Terus ini yang ditanyain adalah using the time and position intervals indicated in the drawing, obtain the velocities for each segment of the trip. Berarti ini ditanya velocities itu tadi apa sih? Kecepatan. Berarti dia ditanya kecepatan di tiap ininya. Di tiap yang di segmen 1 ini, segmen 2, sama segmen 3. Nah, tadi itu kan pengertian kecepatan tuh apa? Ada ingat? Perpindahan dibagi waktu, Kak. Ya, betul. Berarti delta X per delta T. Berarti ini tinggal 400, misalnya ini aku tulis segmen 1 ya, seg 1. 400 meter dibagi 200 second, berarti ini 2 meter per second. Dari gitu segmen 2. Nah, segmen 2 tuh dia perpindahannya 0, tapi delta T-nya ada 4 second. Berarti ini bakal kecepatannya 0. Itu ada segmen 3. Nah, ini si delta X-nya minus ya, minus 400 meter per 400 second. Ini bakal min 1 meter per second. Di sini juga, kan bentuknya tuh segitiga ya. Jelek. Segitiga. Nah, kalau misalnya bentuk grafiknya tuh kan ini time, ini jarak. Bentuk grafiknya tuh kan gini, kalau misalnya kita dikasih tahu di sini ada theta, udah gitu disuruh cari kecepatannya, ada yang kepikiran nggak? Kita bisa dapat kecepatan dari mana? Sisi miring, Kak. Ya, sebenarnya pakai tan theta ya. Karena tan theta tuh depan per miring kan, berarti kan jadinya jadi delta X per delta T. Gitu. Delta X ini delta T. Oke, selanjutnya. Kak, maaf mau nanya. Ya, sekarang langsung masuk. Ya, boleh? Yang sebelumnya, kalau misalnya ditanyain kecepatan rata-rata, itu bisa kan kalau ditambahin terus dibagi 3?
kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-rata tuh average speed, average velocity ya berarti. Kan ini sama dengan kecepatan rata-rata tuh sama dengan perpindahan dibagi delta T. Kayaknya nggak bisa deh kalau ditambahin setahu aku ya. Jadi tuh harus dilihat satu-satu gitu perpindahannya dibagi sama delta waktunya. Misalnya yang tadi yang di sini perpindahannya itu kan berarti cuman yang di sini yang di akhirnya tuh dia ada di misalnya 400 XT-nya ya. Si XT-nya tuh dia 400 meter. Dari gitu dia X0-nya tuh di 0 kan. 0. Berarti nanti kecepatan rata-ratanya tuh bakal 400 dibagi dengan waktunya. Delta waktunya 1800. Nah ini, maaf, harusnya second. Nah itu nanti yang bakal jadi ya hasilnya sekian lah ya. Oke, udah jelas. Kak, tadi saya mau coba yang nanggepin dari kayak tadi pertanyaan Nadia ya Kak, yang dibagi 3 itu. Kayaknya itu buat kecepatan rata-rata di kondisi khusus deh Kak, kasus khusus gitu. Yang pakainya kayak kecepatan average rata-rata itu kayak V0 ditambah V dibagi 2 gitu Kak. Itu dalam kasus khusus kan Kak? Aku belum pernah dengar sih ya kalau yang kayak gitu. Mungkin aku tampung dulu aja. Berarti tadi apa sih kecepatan rata-rata ya? Soalnya tadi hari ini baru dipelajarin tadi soalnya. Berarti dalam kasus khusus gitu ya? Oh, emang kata dosennya ada yang kayak gitu ya, yang ditambahin terus nanti dibagi 3? Dibagi 2 Kak. Kayak kalau rata-ratanya kayak kita mau jumlahin 2 kecepatan, artinya dibagi 2. Dari buku Holiday sih Kak itu. Pakainya Holiday. Oke. Aku pakainya ini sih, Katnel. Soalnya kan fisika B tuh setahu aku pakainya Katnel. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kalau emang kata dosennya kayak gitu mah ikutin aja sih kalau kata aku. Soalnya kan mereka juga yang bikin ujian. Oke, aku lanjut ya. Atau masih ada yang mau ditanya? Makasih, Kak. Oke. Selanjutnya ada kecepatan sebuah kereta api adalah 85 km per hour ke arah barat. Ke arah barat. Timur, selatan, barat, utara. Ke arah barat berarti ke kiri, dia 85 km per hour. Udah gitu, 1,5 jam kemudian kecepatannya adalah 70,0 km per hour ke arah timur. Ke kanan. Ini 1,5 jam. Kayak gitu, nanti dia ke arah timur 70,0 km. Berapakah percepatan rata-rata kereta api tersebut? Percepatan rata-rata berarti A. A itu tadi adalah V, delta V ya, delta V dibagi delta T. Delta V-nya sendiri itu adalah, ini yang ke arah barat aku anggap negatif ya. Yang ke arah timur aku anggap positif. 70,0 km per hour. Jadi gitu sih V0-nya itu sama dengan 85 km per hour. Dengan delta T-nya itu sama dengan 1,5 jam. Nah ini delta V berarti kan VT dikurangin V0. Nah VT-nya,
Aku lupa naruh negatif. Berarti yang V0-nya negatif. VT dikurangin V0. VT-nya itu 70 km per hour. Kalau si V0-nya itu 85 minus 85 km per hour. Nah, ini berarti jadinya ditambah ya. Berarti jadi 115 km per hour. Terus nyari si percepatan rata-ratanya itu sama dengan 155 km per hour dibagi 1,5 hour. Ini hasilnya jadi 103,333 km per hour kuadrat. Oke, udah jelas ya? Ada yang mau ditanya dari soal ini? Jelas, Kak. Oke, aku lanjut ya. Di sini ada motor. Ada dua segmen yang berbeda, segmen 1 dan segmen 2. Di sini panjangnya juga beda ya, panjang 1 dan panjang 2. Selama di segmen 1, si motor cycle-nya tuh V0-nya dari rest. Rest berarti V0-nya dari 0. V0-nya sama dengan V01 ya. V01 sama dengan 0 meter per second kuadrat. Meter per second doang. Udah gitu punya akselerasi berarti percepatan A1-nya tuh sama dengan positif 2,6 meter per second kuadrat. And has a displacement of 120 meter. Displacement tuh berarti dia delta X-nya ya. Atau bisa aja langsung X1 sama dengan 120 meter. Udah gitu, setelah segmen 1 masuk ke segmen 2 dengan percepatannya tuh menurun jadi berarti A2 sama dengan 1,5 meter per second kuadrat. Sampai si kecepatan akhirnya itu jadi 12 meter per second. Berarti V ya, V2-nya tuh jadi, atau T2-nya tuh jadi 12 meter per second. Terus yang ditanyakan tuh X2-nya. X2-nya berapa? Nah, ini kalau dilihat dari variabel yang kita punya, berarti kan kita nggak punya variabel T ya. Yang nggak ada tuh variabel T-nya. Berarti kita pakai rumus yang mana? Mungkin tadi terlalu cepat ya. Oke, jadi kita, ya betul. Oke, VT kuadrat. Jadi rumusnya pakai yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah setengah AT ya? 2X. 2X. Ya, 2S. Wah, kalian pinter-pinter ya. 2AS. Oke. Nah, ini kalau aku sih lebih suka mulainya langsung dari yang ditanyakan ya, dari yang si X2-nya. S-nya itu kan berarti X2 ya. Berarti si T2-nya kita tahu 12 meter per second. Jadi 12 meter per second dikuadratkan sama dengan V02-nya kita belum tahu ya, di sini nggak ada. V02 kuadrat
Nah, ya. Ditambah 2A-nya tuh, ini harusnya minus ya. A2-nya tuh minus 1,5. Berarti minus 1,5 meter per second kuadrat. Dan si S-nya itu yang ditanyakan. Ini X2. Terus, karena kalau kita mau nyari X2 itu kan berarti kita harus tahu si V02 kuadratnya. Nah, buat nyari V02 kuadratnya sama pakai rumus yang ini, karena kita tuh nggak tahu variabel P. Nah, ada yang tahu nggak V0 kuadrat tuh sebenarnya apanya dari V1? Apanya dari segmen 1? Dari V1 tuh dia apa? PT. Itu. Ya, betul. Berarti V02 kuadrat tuh akan sama dengan PT1 kuadrat. Nah, buat nyari PT1-nya, PT1 kuadrat akan sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A1X1. Langsung aja. 0 ditambah 2, A1-nya positif 2,6 meter per second kuadrat, dan X-nya tuh ada 120 meter. Ini PT1 kuadrat. 2,6 dikali 2 kali 120. 624 meter per second. Ini dikuadratin. Berarti bisa langsung dimasukin ya 12 tuh kalau nggak salah 100. Ya, dikuadratin. Ya, berarti 144 meter per second kuadrat bakal sama dengan 624 dikurangin dengan 1,5 berarti 3. X2. Nah, di sini mah gampang ya, langsung aja. 3 meter per second kuadrat X2 sama dengan 624 dikurangin 144. 180. Kayak gitu, X2-nya dapat dibagi 3, 160 meter. Oke, ada yang belum ngerti? Maksudnya ada yang masih dibingungin nggak? Jelas ya? Atau ada yang mau diulang? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ada sebuah pesawat bergerak 483 km ke arah timur dari kota A menuju kota B. Dari kota A menuju kota B ke arah timur berarti ke kanan ya. Ya ke kanan. Dari A ke B 483 km dalam waktu 45 menit. 45 menit. Dan kemudian bergerak sejauh 966 km ke arah selatan dari kota B ke C. Ke arah selatan berarti ke bawah. B ke C dalam waktu 1,5 jam. 96 km. Untuk total perjalanan yang ditempuh pesawat, tentukan A besar dan pesawat, C besar kecepatan rata-rata, D arah kecepatan rata-ratanya, dan E kelajuan rata-rata. Oke, buat yang besar dan arah perpindahan,
Ada yang mau coba pakai rumus apa? Pitagoras. Oh iya, betul. Pakai Pitagoras. Berarti aku tulis di sini ya, misalnya X. X kuadrat tuh akan sama dengan 483 km kuadrat ditambah 966 km. BTW ini aku pakai soal dari kuis tahun lalu. Emang nggak bakal susah-susah banget sih kalau kuis. Yang susah tuh bakal kayak KBF itu susah. Oke. Di sini akar 4. X-nya dapat 1080. Tapi dia mintanya dalam bentuk 10 pangkat 3, berarti jadinya 1,08 kali 10 pangkat 3 km. Terus arah perpindahan pesawat pakai apa? Paketan bisa nggak, Kak? Ya, betul, bisa paketan. Jadi, tan theta bakal sama dengan, ini ya, ini tetanya. 966 km dibagi 483 km. Berarti tetanya sama dengan tan min 1. Tan min 1. Ya, karena soalnya bakal kayak gini, makanya emang pasti harus pakai kalkulator. Soalnya nggak mungkin banget bikin nyari theta dari tan min 1 kayak gini. 483. Ini min karena dia arahnya ke bawah ya. Min 63,4 derajat. Udah gitu, yang C besar kecepatan. Berarti pakai yang tadi, kan kita udah tahu ya si ininya, si X-nya itu berapa. Berarti pakai ini 1,08 dikali 10 pangkat 3 km dibagi waktunya 45 menit itu kan sama dengan 3/4 jam ya. Berarti 0,75 jam. Ditambahin 0,75 ditambah 1,5 jadi 1,125 jam. Sama dengan 480 km per jam. Udah gitu sih derajat kecepatannya tuh bakal sama kayak derajat perpindahannya, arah perpindahannya. Yang D juga sama ya. Ya, D juga. Nah, terus di sini ada kelajuan rata-rata yang tadi kalau nyari kelajuan rata-rata Jarak total dibagi perubahan waktu, Kak. ya, betul. Kelajuan rata-rata. Ininya sama ya, P ya?
sama dengan jarak totalnya tuh berarti 483 ditambah 966. 483 km ditambah 966 km. Terus dibagi tadi gimana? 483 ditambah 966-nya 1449. 1.600 ya tadi. 1483 sebenarnya. 1449. 400 Kak. Oh iya ya. 1449. 125. Ya hasilnya bakal 644. Oke, lanjut. Ini baca grafik lagi. Nah, ini ada position sama time. Udah gitu, without doing any calculation, decide which segment of the paragraph A, B, C, D. Yang positif, negatif, atau yang zero. Kak, Ya? Kak, tadi ada yang mau nanya. Mau tanya tadi Oh yang iya, boleh. sebelumnya. Itu tadi waktunya kan 1,125 jam itu hitungnya gimana ya, Kak? 1,5 kurang dari 45 menit tadi. Dari sini kan ini 45 menit, itu kan 0,75 jam ya. 45 menit itu kan 3/4 jam. Sama dengan 0,75 jam. Udah gitu, yang ke bawahnya itu 1,5 jam, berarti 0,75 ditambah 1,5. 2,25 Kak. 2,2. Oh iya. Maaf aku salah. Oke, diganti. Dua 2,25 jam. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mungkin aku ada salah gitu? Ada yang mau benerin? Nah, aku mau izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Itu tadi yang arahnya jadi negatif gimana sih, Kak? Tadi aku kayaknya sempat nggak nangkep. Yang arahnya minus 63 itu gimana? Oh iya, soalnya kan dia ke bawah kan, ke kanan terus ke bawah. Jadi itu kalau misalnya positif dia arahnya bakal ke atas. Misalnya ini beta, nanti beta tuh dia akan positif. Tapi kalau theta karena dia ke bawah, dia jadi negatif. Itu aja sih sebenarnya. Oke, makasih, Kak. Oke. Kamu nanya Kak, itu yang perubahan waktu Ya, itu boleh. ditambah ya Kak? Perubahan waktu Kak? Yang perubahan waktu, iya ditambah. Oh, bukan T2 kurang T1 ya Kak? Sebenarnya T2 tetap T2 kurang T1 sih. Tapi itu kan misalnya dari sini ke sini. Misalnya di sini tuh di titik A tuh 00.00. Dan itu di titik B tuh 00.45. Dan itu 1,5 jam berarti berapa? Ditambahin tadi 2,25 jam kan? Berarti di sini 02.25 jam gitu. Berarti kan jadi 02.25. Hitungnya nggak gitu ya? 1,5 dikali 60. Ya, pokoknya gitulah. Jadi nanti tuh di sini dia bakal apa ya, kayak nambah gitu. Paham nggak maksud aku? Ya, sebentar Kak.
Gimana Kak? Sekali lagi aja Kak. Jadi misalnya di sini tuh kamu start watch gitu ya, 00 kan nanti dari itu ke sini ke titik B tuh 45 menit 00.45. Nah, dari B ke C itu kamu tuh makan waktu 1,5 jam. Berarti kan stopwatch kamu bakal nambah lagi kan 1,5 jam. Iya. Ya, misalnya di stopwatch kamu tuh 02.25 ini anggap aja ya 2 jam 25 menit gitu. Iya Kak. Nah, udah gitu berarti itu nanti 2 jam 25 menit dikurangin 00.00 berarti si delta T-nya tuh bakal 2 jam 25 menit gitu. Oh iya iya. Oke, paham Kak. Makasih Kak. Oke. Oke. Ini mau lanjut aja atau masih ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Kak. Boleh lanjut Kak. Oke, yang tadi ya yang ini tinggal baca grafik aja sih. Ini mana yang kira-kira kecepatannya positif, negatif, atau mungkin kecepatannya 0. Ada yang mau bantu jawab? Hello. Dibahas bareng-bareng Kak. Oke, ini tuh kan kayak yang tadi ya, dari yang tan. Jadi kalau dia tuh kecepatannya positif, dia tuh tannya juga bakal positif. Kalau tan positif tuh kan berarti dia tuh landainya ke kanan gini kan. Kalau dia tannya negatif berarti ya dia landainya ke bawah gini kan. Ya, jadi kalau yang kecepatan positif tuh yang A sama yang C. Ini A dan C. Kalau yang kecepatannya negatif tuh sama dengan yang B. Kalau yang 0, kecepatan 0, berarti dia tuh si perpindahannya tuh nggak naik, nggak turun. Dia tuh sejajar aja lurus. Jadi sama dengan yang D. Itu. Calculate the average velocity of each. Ini cuma buat verify dong sih. Oke, misalnya pakai yang A sama B ya. Yang A tuh kan, yang A, dia delta X-nya XT dikurangin X0. XT-nya tuh 1,25, X0-nya 0, berarti delta X-nya 1,25. Yaitu delta T-nya sama dengan 0,2 dikurangin 0, 0,2. Berarti nanti si kecepatannya dapat 6 positif 6,25 meter per second. Kalau yang B, dia tuh PT-nya tuh 0,5, P0-nya 1,25. 0,5 dikurangin 1,25 tuh negatif 0,75. Dan si delta T-nya tuh sama dengan 0,4 dikurangin 0,2. Jadi 0,2. Nanti dapat si V-nya tuh bakal jadi negatif 0,75 dibagi 2. 0,375. Ini kilometer hour ya. Kilometer hour. Kilometer hour.
Berarti di sini juga kilometer per hour. Sama yang D deh, yang D itu dia si delta X-nya sama dengan 0. Terus delta T-nya dia 8 sampai 1 berarti 0,2. Ini kilometer, ini hour. Berarti si kecepatannya bakal 0. Karena 0 per apapun juga bakal hasilnya 0. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Kak. Oke. Nah, terus di sini juga ada velocity. Di sini apa ini? Meter per second ya. Meter per second sama di sini ada time. Nah, kalau bentuknya kayak gini, kita bisa dapat apa dari time? Ada yang punya ide? Kenapa, Kak? Kan kita di sini ada kecepatan V, terus di sini ada waktu ya, time, T. Berarti kalau tan tetanya, kita bisa dapat apa? Dari ini per ini. Percepatan bukan, Kak? Ya, betul. Percepatan ya, berarti A. Saya dapat A. Karena A itu sama dengan Oke, di sini dia nanya berapa percepatan rata-ratanya dari segmen A, B, sama C. Sama ya kayak gini lagi sebenarnya. Berarti yang di sini delta V-nya tuh sama dengan 40 dikurangin 0, 40. Dan si delta T-nya tuh sama dengan 20 dikurangin 0, 20. Berarti nanti dapat si rata-ratanya tuh sama dengan 40 per 20. Itu 2 meter per second kuadrat. Terus yang B, dia tuh bakal si A-nya sama dengan 0. Karena percepatannya tuh tidak berubah ya. Dari yang VT ke P0, dari VT ke P0-nya tuh bakal sama. 40 kurangin 40 kan 0. Berarti nanti hasilnya bakal 0 meter per second kuadrat. Udah gitu yang C itu sama ya. Berarti 80 dikurangin 40, 40. Delta P-nya 40. Sama si T-nya, delta T-nya sama dengan 60 kurangin 50, 10 ya. 10 second. Berarti nanti jadi 4 meter per second kuadrat. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mau lanjut? Lanjut, boleh, Kak? Oke, next. Di sini ada a reptile fall from rest. Oh, from rest. Berarti ini V0-nya sama dengan 0. From rest. V0-nya sama dengan 0. Second, from the top of a building. An observer inside the building noticed that it takes 0.20 second for the tile. Tile itu genteng ya? Ya, genteng. Genteng jatuh. Genteng. To pass her window, which has a height of 1,6 meter. How far above the top of this window? How far above the top of this window is the roof? Jadi ada building. Building. Terus di sini ada window. Dari window ke tanah ke bawah itu tingginya 1,6 meter. Kayak gitu ada genteng jatuh.
dari top of the building-nya ini, dari atas jatuh ke bawah. Ini genteng ya. Nah gitu kita ditanya, aku kurang paham sih ini maksudnya nanya si roof-nya tingginya berapa atau dari sini. Misalnya ini X, aku cari ini aja ya, X yang di sini. Nah, tadi itu dari sini ke sini butuh waktu 0,2 ya. 0,2 second. Ini berarti T-nya sama dengan 0,2. Udah gitu tinggi pas window. Kakak. Iya. Yang 1,6 meter itu bukannya tingginya yang dari genteng jatuh ke window-nya ya, Kak? Bukan dari roof-nya ya? Dari yang atas ke jendelanya itu, Kak. Ya, benar-benar. Ya sih, nggak bakal bisa dihitung juga. Oke, gitu. Oke, makasih ya. 1,6 berarti ya. 1,6 meter. Berarti X-nya, berarti yang ditanya ini kali ya. X-nya tuh sama dengan 1,6 meter. Nah, di sini variabel yang nggak ada tuh kan VT ya. VT tuh nggak ada. Berarti kita pakai rumusnya VT-nya nggak ada. Oh, berarti pakai yang X sama dengan itu. X sama dengan P0T ditambah setengah AT kuadrat. Tinggal dimasukin aja 1,6 M sama dengan V0-nya 0. Berarti ini langsung 0 aja ya. Ditambah setengah A-nya itu karena dia jatuh bebas, berarti A-nya pakai Gravitasi. Yap, gravitasi. Oke, G-nya tuh pakai yang 9,6 aja ya, biar akurat. 9,8 maaf. 9,8 meter per second kuadrat. Si T-nya 0,2 second, berarti 0,2 second kuadrat. Bentar. Yang dicari apa ya? Kalau ada semua, kan ini X. Kayaknya iya deh, X-nya deh. X Iya, Kak, yang dicari X. Kan seberapa iya, jauh. berarti ini X. Benar, berarti tadi ya 1,6 M yang di sini. Ya, berarti ini X-nya. Ini 9,8 kali 0,2 kuadrat bagi 2. 0,196 meter. Oke, dapat segini. Berarti tinggi buildingnya tuh, kalau misalnya ditanyain tinggi buildingnya, tinggal ditambahin 0,196 ditambah 1,6 meter. Oke, ada yang mau ditanyain? Kakak, itu yang 1,6 kok bisa di bawah sih, Kak? Masih agak belum paham, Kak. Bentar ya, aku baca ulang lagi. An observer inside the building noticed that it takes 0,2 second for the tile to pass through window, which jadi tinggi window-nya ini 1,6, berarti ya berarti tinggi window dari tanah tuh 1,6. Itu maksud dari soal ini tuh.
Terus dia nanya how far above the top of this window is the roof. Dia kayaknya nanyanya ini deh, dari window ke roof tuh tingginya berapa gitu. Ini nanya tuh X yang di sini. Dari mana kah, dari window ke rooftop? Oh iya, Dari window ke rooftop. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Atau kalau misalnya ada yang mau diulang juga nggak apa-apa kok. Aku nyantai orangnya. Kak, ini nanti PPT-nya dibagi nggak? Boleh kalau misalnya mau dibagi. Ada rekamannya juga kok. Tadi Risna ngerekam. Oh iya, BTW kalian kalau misalnya pingin kayak latihan soal gitu, aku ada bukunya, buku Wiley. Dia juga ada ininya sih, ada jawaban, ada solution manualnya gitu. Aku punya kalau mau. Nanti bisa aku share. Lumayan sih buat latihan-latihan. Boleh gitu kan nanti Kak? Oke, sekarang aku lanjut dulu ya. Ya Kak. Di sini ada lokomotif accelerating at 1,6 meter per second kuadrat. Lokomotif tuh kalau nggak salah kereta api. Ada kereta api yang mempercepat 6 meter per second kuadrat. Udah gitu, it passes through a 20 meter wide crossing in a time of 24 second. Crossing itu kayak persimpangan gitu ya kalau nggak salah. Berarti ini 20 meter tuh si S-nya ya, atau X juga sama aja, S-nya tuh 20 meter. Time-nya sama dengan 2,4 second. After the locomotive leaves the crossing, how much time is required until its speed reaches 32 meter per second? Berarti VT-nya ya, VT-nya sama dengan 32 meter per second. Di sini dia panelnya nggak ada ya. Berarti pakai yang P0-nya nggak ada. Wah, harus ada semua. How much time is required until its speed reaches 32? Ada yang punya ide ini pakai apa? Masih agak bingung ya. Sejujurnya aku juga bingung. Pakai apa ya? After a locomotive leaves the crossing, how much time is required until its speed reaches 32? PT-nya ada, A-nya ada, S-nya ada. Sebenarnya bisa dicari sih si V0. Mungkin kita cari V0. Tapi dia minta T-nya ya. T-nya yang dicari. Kayaknya dari sini ke sini tuh dia dapat jadi kayak ada dua bagian gitu loh, kayak yang tadi ada dua segmen. Jadi ini kereta, ini persimpangan gitu. Aku tulisnya apa ya? Segmen 1. Begitu di sini ada lagi segmen 2. Nah, di sini tuh dia si VT-nya, VT2-nya tuh 32 meter per second. Nah, di sini kita belum tahu V02-nya tuh berapa. Sama si VT1-nya tuh kan sama dengan ya, ini bakal sama.
Terus di sini kayaknya tuh V0-nya bakal 0. V0 sama dengan 0 meter per second. Terus panjangnya dari sini ke sini tuh 20 meter. Berarti S1 ya. S1 sama dengan second. Dan itu akselerasinya tuh sama. A1-nya sama dengan 1,6. A2-nya sama dengan 1,6 juga. Udah gitu, karena kita nyari T, pakai yang VT2 sama dengan V01 ditambah AT2. VT1. VT2-nya ada 32 meter per second sama dengan, ini V02. V02 ditambah A-nya 1,6 meter per second kuadrat dikali T2 yang dicari. Tapi untuk dapat T2 kita perlu cari V02. V02-nya dapat dari sini juga. Sebenarnya bisa langsung pakai yang ini juga sih. VT1 sama dengan V01 ditambah AT. A dikali T. VT1. V01-nya 0 ditambah A1-nya 1,6 meter per second kuadrat, T-nya 2,4. 2,4 second. Bakal dapat 1,6 dikali 2,4 sama dengan 3,84. 3,84 meter per second. Dan di sini VT1-nya tuh bakal sama dengan V02. Tinggal dimasukin aja 32 meter per second sama dengan 3,84 meter per second ditambah 1,6 meter per second kuadrat dikali T2. Nanti ini dikurangin berarti, jadinya minus ya. 1,6. Ini enggak ya? 3,84 ya. Kira 38. Iya, aku salah baca. 28,16 ya. Meter per second tuh bakal sama dengan 1,6 meter per second kuadrat dikali T2. Maaf Kak, 28,16 Kak. 16. Oke. Ya, 16. Nanti T2-nya berarti dibagi ya. 17,6 second. Oke, dapatnya segini. Ada yang mau ditanyain? Kenapa kita bisa tahu kalau V0-nya itu 0 meter per second gitu? Soalnya nggak dikasih tahu kecepatan awalnya gitu sih. Kalau kereta api kan juga biasanya dari 0 gitu kan mulainya. Terus kalau kita nggak punya data ini tuh kayak nggak mungkin dikerjain. Jadi kadang juga emang suka ada soal yang yang harus ngide gitu lah biar bisa dikerjain tuh. Kalau misalnya V0-nya dicari dulu pakai rumus yang S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat gimana Kak? Sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Bisa juga sih. Coba ya kita kerjain dulu. Soalnya tadi aku nyobain gitu, V0-nya tuh kayak nggak 0 gitu kalau dihitung.
Oh, dapat ya, dapat hasil ya. Pak, 1,6 meter per second kuadrat. T kuadrat T-nya tuh 2,4. Berarti, oh berarti benar ya, harusnya kayak gitu. Ini tadi siapa yang ngomong? Hanifah, Kak. Hanifah ya, wah hebat Hanifah, makasih ya. Iya, Udah Kak. ngingetin, aku hapus aja ya. Oke, kita kerjain V0 2,4 second 20 setengah koma. Ini langsung aja ya, 2,4 second V0 sama dengan 20 meter dikurangin setengah kali 1,6 kali 2,4 1,92 meter. Kayak gitu dapat 16,08. TPN-nya dibagi. Iya ya, 0,753. Bener nggak? Sama nggak? Itu T-nya kuadrat, kuadratin Oh iya, bener-bener. Dikuadratin 2,4. 0,7. 0,641 bukan? iya 6,41. Oke, berarti dari sini pakai yang tadi di T. Berarti ini V0-nya 0,641. PT ya, PT1 sama dengan 0,641 meter per second ditambah A-nya tadi 1,6 meter per second kuadrat kali T 2,4 second. Hasilnya 4,4813 meter per second. Nanti dari sini dimasukin ke rumus yang tadi. Berarti jadi V02 ya. Ini sama dengan V02. PT2-nya tuh ada 32 meter per second. Sama dengan 4,4813 meter per second. Ditambah A-nya 1,6 meter per second kuadrat, dan yang dicari itu T2-nya. Berarti nanti 32 dikurangi 27.
T2-nya sama dengan 32 meter per second dikurangin 4,4813 meter per second dibagi 1,6 meter per second kuadrat. Hasilnya 17,19 second. Oke, ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Belum. Kayaknya ini terakhir deh. Oh iya, ini terakhir. Kalian kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya kayak soal kayak gitu, boleh dimasukin ke ini, aku bikin slide. I can Google slide. Keep. Kalian ada soal yang mau ditanyain nggak? Kayak punya soal sendiri gitu. Nanti drop. Soalnya soal dari aku udah habis. Ada waktu 15 menit kurang sih kalau misalnya kalian ada soal. Aku mau tanya nanti PPT-nya dikasih lewat mana ya, Kak? Nanti mungkin aku tanya ke Risna dulu ya, PPT-nya mending kasih lewat mana. Kalau mungkin Risna bikin Google Drive yang banyakan gitu, mungkin nanti aku taruh sana. Sama yang apa tadi, soal-soal dari Wiley. Ya. Kak, aku ada soal mau ditanyain. Ya, boleh. Dikirimnya lewat apa atau aku bacain aja, Kak? Ada fotonya nggak? Ada sih, Kak. Aku Kalau dikirim lewat PPT, apa dimasukin ke PPT yang aku bikin di Google Slide agak susah ya? ya, Mungkin Kak, ke line aku juga boleh kok. Oke, Kak. Kalau kirimin ininya, ID-nya. Gambarnya yang belum kekirim.
Oke, udah ada. Sebuah batu kecil dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 7 meter per second dan mendarat di suatu papan yang terletak 2 meter di atas titik pelemparan. Tentukan kecepatan batu ketika mengenai papan, berapa lama batu tersebut berada di utara. Kalau ada soal kayak gini, hal pertama yang harus dilakuin tuh pasti gambar dulu gimana kejadiannya. Jadi, dia dilemparkan ke atas. Ini misalnya batasnya ya. Misalnya batasnya dilempar, batu dilempar ke atas, kayak gitu. Dilempar ke atas, kayak gitu mendarat di suatu papan yang terletak 2 meter di atas titik pelemparan. 2 meter di atas titik pelemparan, kan dia dilemparinnya di sini, berarti 2 meter di atas pelemparan misalnya di sini ya. Di sini. Ini tingginya 2 meter. Kayak gitu, kayak gini. Polanya mendarat di sini. Tentukan kecepatan batu ketika mengenai papan dan berapa lama batu tersebut berada di udara. Yang dulu. Kita ada apa aja di sini? Ada kecepatan awal, berarti V0-nya sama dengan 7 meter per second. Dan si ininya doang 2 meter. Tapi karena ini tuh kayak gerak jatuh bebas kayak gitu, berarti pakainya A-nya tuh jadi G. A-nya sama dengan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Udah gitu kan kalau ngelempar ke atas, pasti di sini tuh bakal ada saat di mana dia tuh si V akhirnya bakal 0 kan. Jadi kalau aku sih lebih suka kayak dibagi dua gitu. Dibagi dua kejadian. Misalnya dari sini ke sini, ya. Itu daratan ke papan atau dari titik atas ke papan nggak? Dari titik lemparan paling tinggi ke papan? Di atas titik pelemparan. Jadi tuh titik pelemparan tuh kan titik saat kita melempar. Berarti dari bawah sini dong, dari titik pelemparan. Oke. Makasih, Kak. Oke. Udah gitu, mencari kecepatan batu ketika mengenai papan. Berarti VT yang di sini ya. VT. VT itu sama dengan ini 2, ini 1. Ini VT 2. VT 1. VT itu sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT 2 yang dicari sama dengan V02 itu bakal sama dengan V01. Ini V02 ya. Sama 0 meter per second. VT2 sama dengan V02-nya itu 0 meter per second ditambah A-nya tuh gravitasi 9,8. Yaitu T-nya belum kita ketahui. T-nya tuh bisa dicari dari sini. Itu yang nanti kalau misalnya udah lewat, aku keep dulu ya. Lima menit lagi. Tentukan kecepatan batu ketika mengenai papan.
Kayaknya bukan pakai ini deh. Kalau misalnya kita cari ketinggiannya dulu, berarti dari ini ya rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kayak gitu, dari sini VT kuadratnya dia 0. Ini pakai yang 1. V0 kuadratnya dia 7 meter per second kuadrat ditambah 2A-nya tuh 9,8 meter per second kuadrat dan S1-nya tuh yang dicari. Berarti nanti 0 minus 7 itu 49 deh. Dua dikali 9,8. Makanya kalau ke atas itu bukannya percepatannya jadi negatif ya, Kak? Enggak. Oh iya ya. Sebenarnya positif negatif tuh gimana acuan kita sih. Tapi ya benar-benar biar hasilnya jadi positif gitu ya. Berarti kita pakainya negatif meter per second kuadrat dikali S1. Nanti dapat hasilnya S1-nya sama dengan 19,6. 2,5 meter. Dia 2,5 meter. Berarti yang 2 ini, S2-nya tuh sama dengan 2,5 dikurangin 2, 0,5. Dari sini kita bisa dapat P0 ya. PT. PT2 kuadrat sama dengan P02-nya tuh tadi 0. Terus karena turun ya, jadi positif ya gravitasinya. Ditambah 2 dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali S2-nya tuh 0,5. Berarti jadi dapat Jadinya 9,8 Kak. Akar dari 9,8. Oh, udah dihitung sampai Belum. Tadi akar akar 9,8. Akar 9,8. Oke. Mendekati 3,1305. 3,1. Betul. 3,13 ya. Meter per second. Ini buat yang A. Terus berapa lama batu tersebut berada di udara? Yang B-nya bisa pakai ini ya berarti. T-nya tuh sama dengan PT2-nya. Kok PT2? Kan PT1 ditambah A dikali T. PT1-nya 7 meter per second sama dengan
Astaga, ini PT-nya tuh 0. PT-nya tuh 0 sama dengan P01-nya 7 meter per second. Terus gravitasinya karena dia naik, berarti tadi jadi negatif ya. Negatif 9,8 meter per second kuadrat dikali T. Berarti T-nya sama dengan 7 dibagi 9,8. 0,714 second. Ini buat T1 ya. T1. Kayak gitu. Buat yang T2-nya sama sih pakai itu kan tadi VT-nya udah dapet 3,13 meter per second. Kurangin 0 bakal sama dengan 9,8 meter per second kuadrat dikali T2. Berarti T2-nya sama dengan 3,13 dibagi 9,8. 0,319 second. Terus berarti berapa lama waktu berada di udara? Berarti jadinya T1 ditambah T2. T1 ditambah T2 sama dengan 0,714. 1,03 second. Oke. Wah, waktunya juga udah lewat 3 menit. Ada lagi yang mau ditanyain atau mungkin udah dulu hari ini, minggu depan nanti sama Kak Arif. Cukup Kak hari ini Kak. Oke. Makasih ya semuanya yang udah datang dan